pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas. Kita duduk siap gerak. Berdoa mulai. Baiklah, aku akan memeriksa kehadiran kalian terlebih dahulu. Afdol Al-Razak, hadirah. Elba Dwi Saputra, hadirah. Firdaus Irsyad Hanafi, hadirah. Faizatul Husna, hadirah. Nasila Al-Afifi, hadirah. Zulfa Harun Salsabila, hadirah. Ya alhamdulillah semuanya hadir ya. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah semuanya sehat. Hari ini kita akan belajar mengenai khiyar. Ada yang tahu apa itu khiyar? Tidak ada ya. Khiyar itu adalah pembatalan jual beli. Jadi hak antara pembeli untuk membatalkan atau meneruskan jual beli. Untuk lebih jelasnya lagi akan Ibu jelaskan. Silahkan kalian keluarkan buku paket fikihnya, kemudian nanti akan Ibu jelaskan. Baiklah anak-anak, Ibu mulai penjelasannya. Hari ini kita akan belajar mengenai khiyar. Yang pertama adalah mengenai pengertian khiyar. Khiyar secara bahasa itu artinya antara dua pilihan. Sedangkan secara istilah khiyar itu adalah hak antara penjual maupun pembeli untuk meneruskan atau membatalkan jual beli. Hukum khiyar ini mubah. Khiyar akan menjadi haram jika tujuannya itu untuk membohongi orang lain, untuk kejahatan. Itu nanti hukumnya menjadi haram. Sekarang yang kedua adalah dalil hukum khiyar, di mana sudah dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Ya, jadi sudah Ibu tuliskan di sini ada dasar hukum khiyar, yaitu diriwayatkan oleh Ibnu Majah, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Anta fi kulli sil'ati ibtadaha bil khiyari salasa layalin fa in radina fa amsik wa in sakitta fadhha ala sahibiha." Rawahu Ibnu Majah, yang artinya engkau berhak khiyar tiap barang-barang yang engkau beli selama 3 malam. Jika engkau menyukai, maka ambillah. Jika engkau tidak menyukainya, maka kembalikanlah kepada pemiliknya. Kemudian pembahasan kita yang ketiga yaitu mengenai macam-macam khiyar. Jadi ketika kita ingin tidak jadi membeli sesuatu ya, itu tidak boleh seenaknya sendiri. Tidak boleh, aku tidak suka barang itu, aku tidak jadi membelinya, itu tidak boleh. Tetapi di sini ada macam-macamnya ya. Ada 4 macam. Ada berapa? 4 macam. Ya, di sini ada khiyar majlis, khiyar syarat, kemudian khiyar ID dan khiyar ru'yah. Yang dinamakan dengan khiyar majlis itu hak penjual maupun pembeli untuk meneruskan atau membatalkan jual belinya dikarenakan masih dalam satu tempat itu. Ketika si pembeli itu sudah tidak di dalam tempat dia beli sesuatu itu, maka barang yang sudah dibeli itu tidak boleh dikembalikan seperti itu. Jadi khiyar majlis itu dibatalkan ketika masih dalam
jual belinya. Kemudian yang kedua adalah khiyar syarat. Yang dinamakan dengan khiyar syarat itu hak seorang pembeli maupun penjual untuk meneruskan atau membatalkan jual belinya di dalam tenggang waktu tertentu. Jadi ada waktunya, syarat waktunya itu 3 hari. Misalnya nih, Mbak Hanum ingin membeli sepatu untuk kakaknya, tetapi Mbak Hanum tidak tahu ukuran sepatu kakaknya berapa. Terus Mbak Hanum bilang sama pembelinya, "Pak, ini jika nanti kakak saya kekecilan, maka boleh saya tukar ya." Nah, nanti pembeli itu bilang, "Iya boleh selama waktu 3 hari." Kalau sudah melewati waktu 3 hari ini, maka sudah tidak berlaku khiyar syaratnya. Kemudian yang ketiga adalah khiyar ID. Yang dinamakan dengan khiyar ID itu pembatalan jual beli karena barangnya itu rusak. Jadi barang itu rusak kegunaannya. Misalnya Mas Iqbal mau membeli kambing untuk kurban, tetapi telinga kambing itu robek, kan dia merusak kurbannya. Jadi itu tidak boleh. Kemudian rusak yang sulit untuk diperbaiki dan rusak yang merusak manfaatnya seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah khiyar ru'yah. Yang dinamakan dengan khiyar ru'yah itu si penjual maupun pembeli memiliki hak untuk meneruskan atau membatalkan jual belinya karena si pembeli itu tidak melihat secara langsung barang yang akan dibeli saat akad jual belinya. Seperti misalnya jual beli online, itu kan pembeli tidak melihat barangnya secara langsung ya. Jadi ketika pembeli itu tidak suka, maka boleh dikhiyarkan, boleh dibatalkan. Ini ada yang ingin bertanya? Ya, silakan Mbak Laila. Saya mau bertanya, hukum khiyar itu kan mubah, itu bagaimana? Oke, mubah itu seperti apa, Bu? Jadi arti mubah itu boleh. Jadi mubah itu diperbolehkan. Makanya dalam khiyar ini pembatalan jual beli itu diperbolehkan, bahkan dianjurkan. Seperti itu ya. Nah, sekarang Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok. Kelompok putri itu namanya kelompok Khadijah. Itu sebagai kelompok yang pro. Sedangkan kelompok putra itu kelompok Ibrahim. Dia adalah kelompok yang kontra. Nah, di sini kita akan melakukan debat. Di sini Ibu akan membagikan kepada kalian. Silakan untuk kelompok Khadijah bisa dipakai identitasnya. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Ini Ibu akan membagikan, ini adalah sebuah permasalahan yang harus kalian diskusikan, kemudian nanti kalian debatkan bersama 2 kelompok ini. Kemudian salah satu menulis hasil dari diskusi kalian. Ingat-ingat bahwa kelompok Khadijah ini adalah kelompok yang pro, artinya setuju dengan masalah tersebut, sedangkan kelompok Ibrahim adalah kelompok yang kontra. Dia tidak setuju dengan masalah tersebut. Bisa dimulai diskusi sama Cinta tanpamu apa jadinya? anak-anak. Waktu diskusi sudah selesai. Permasalahan tadi intinya kan ada seorang pembeli, itu dia membeli secara online. Otomatis dia tidak melihat secara langsung barang yang dibelinya tersebut. Nah, ketika barang itu sampai kepada si penjual, pembeli itu tidak mau meneruskan jual belinya karena awalnya beli itu baju warna pink, pas ketika sampai itu baju warna merah. Akhirnya si pembeli itu ingin membatalkan transaksi jual belinya. Silakan untuk kelompok Khadijah sebagai kelompok pro. Kami kelompok pro akan menyampaikan hasil diskusi kami. Kelompok kami setuju dengan permasalahan yang diberikan pembeli memiliki hak untuk membatalkan akad jual belinya karena barang yang dibeli tidak sesuai dengan yang dipesan sebelumnya. Hal tersebut juga sudah jelas diterangkan dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Anta fi kulli silati intaqtaha bil khiyari salasa layalin fa in radita fa amsik wa in sakita fardudha ala sahibiha." Selain itu, pembatalan jual beli tersebut masuk ke dalam khiyar ru'yah, di mana objek atau benda yang dibeli sebelum dilihat ketika akad jual beli berlangsung. Maka dari itu kelompok kami menyatakan pro dengan permasalahan tersebut. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok pro. Selanjutnya untuk kelompok kontra.
diskusi kami. Kami tidak setuju dengan adanya pembatalan jual beli tersebut. Memang jual beli dilakukan secara online secara langsung. Namun, jika pembeli tersebut membatalkan jual belinya, akan berdampak buruk pada penjual. Penjual akan merasa dirugikan karena telah mengeluarkan modal untuk pemesanan barang tersebut. Jadi, lebih baiknya pembeli menerima dengan hati yang lapang keadaan barang yang sudah dibelinya tersebut, karena jual beli online yang kita tidak melihat keadaannya saat itu juga menjadi konsekuensi bagi pembeli itu sendiri. Ya, bagus sekali pendapat dari kelompok kontra. Tepuk tangan untuk kelompok Ibrahim. Ya, jadi yang dinamakan dalam jual beli online itu kan si pembeli juga memiliki konsekuensi dalam pembelian itu ya, mau bagaimanapun keadaannya, jika itu tidak merusak manfaatnya itu si pembeli juga harus menerima, itu tidak apa-apa. Tetapi jika ingin membatalkan juga tidak apa-apa, karena di situ sudah ada khiyar ru'yah yang artinya saat akad jual beli itu pembeli tidak melihat langsung barang yang akan dibelinya. Kita akan melakukan praktik khiyar dalam kehidupan sehari-hari. Tetap dua kelompok, ada kelompok Khadijah dan kelompok Ibrahim. Di sini kelompok Khadijah akan mempraktikkan khiyar ru'yah, yaitu seperti pembelian online. Dan di sini ada khiyar IB, di mana pembelian barang yang cacat kemudian dibatalkan. Langsung saja kita praktek pada kelompok Khadijah, dipersiapkan bahannya. Ya, silahkan kelompok Khadijah untuk mempraktekkan khiyar ru'yah. Kami kelompok Khadijah akan mempraktekkan khiyar ru'yah yang dimana Sila sebagai pembeli dan Laila sebagai penjual. Ini barang yang kamu pesan kemarin. Iya. Kok ini nggak bisa berjalan? Nanti kalau unta ini tidak bisa berjalan, nanti saya bisa menangis karena ini tidak berjalan, karena ini tidak sesuai yang saya pesan di gambar. Maaf, saya nggak jadi membelinya. Oh ya, tidak apa-apa. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok Khadijah. Ya, jadi bagus sekali praktek khiyar ru'yah oleh kelompok Khadijah, dilanjutkan dengan praktek khiyar ID oleh kelompok Ibrahim. Kami dari kelompok Ibrahim akan mempraktekkan khiyar ID dengan Mas Elba jadi pembelinya dan Mas Rozak jadi penjualnya. Pak, saya mau beli bukunya. Mau beli yang mana, Bang? Ini harganya berapaan? 2.000. Makasih. Kok ada yang sobek? Saya nggak jadi beli. Ya udah. Ya, jadi bagus sekali praktek khiyar yang dilakukan oleh kelompok Khadijah dan kelompok Ibrahim. Kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini, kita sudah belajar pengertian khiyar. Khiyar itu tadi adalah hak seorang pembeli maupun penjual untuk menentukan maupun membatalkan jual belinya. Kemudian hukumnya tadi mubah, artinya diperbolehkan. Hadisnya sudah jelas diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kemudian macam-macam khiyar itu tadi ada berapa? Ada 4. Ada khiyar majlis, khiyar syarat, khiyar ID, dan khiyar ru'yah. Ibu mempunyai motivasi untuk kita semua. Tidak peduli orang lain itu mau melihat kita atau tidak, asalkan kita itu melakukan yang terbaik, Allah pasti akan memberikan yang lebih baik. Nah, untuk tugas silahkan